Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mufti Aulia dengan NIM 2301011914140210. Saya akan membahas tentang hasil laporan dari ilmu pemulihan ternak mengenai perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Pertama, kita mulai dengan pendahuluan. Peternakan sapi potong adalah usaha yang memerlukan kemampuan manajemen yang cukup tinggi, sehingga diperlukan evaluasi yang teratur dan cermat untuk memastikan produksi ternak yang optimal. Nah, di sini kita perhitungan korelasi genetik, heritabilitas, repeatabilitas adalah untuk mengukur apakah sapi itu jadi bakalan sapi yang baik atau tidak. Nah, itu bisa kita hitung dengan perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Nah, di sini kita untuk mengetahui sapi potong yang berkualitas dapat dilihat dari korelasi genetiknya dengan melihat rentang dari bobot lahir dan bobot sapi. Jadi data yang kita pakai adalah data dari bobot lahir dengan bobot sapi. Ya, itu data yang kita ambil adalah hasil turunan pejantan dari sapi PO. Jadi kita bahas dulu ya, apa itu heritabilitas, apa itu korelasi genetik, dan apa itu repeatabilitas ya. Heritabilitas adalah parameter genetik yang mengukur keragaman fenotip yang disebabkan dari genetik adiktif yang memiliki nilai rentang dari 0 sampai 1. Sedangkan korelasi genetik adalah hubungan dari antara satu sifat dengan sifat lainnya yang memiliki nilai rentang dari -1 sampai 1. Dan repeatabilitas adalah kemampuan ternak dalam mengulang produksi yang sama dalam rentang nilai 0 sampai 1. Tujuan kita mempelajari heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas adalah untuk dapat mengetahui nilai dari heritabilitas dari sapi PO turunan jantan, dapat mengetahui bakalan dari turunan sapi agar dapat memilah bibit yang lebih unggul dibandingkan jantan lainnya, dan dapat mengetahui dari tingkat produksi yang dapat dilakukan oleh sapi PO turunan tersebut. Baik, langsung saja kita ambil contoh. Contohnya dari data heritabilitas ini, data bobot lahir dan bobot sapi kita ambil dari 4 pejantan dan 5 betina. Kita lihat ada bobot lahir 1, bobot lahir 2, dan bobot lahir 3. Dan di sini ada juga bobot lahir 1, bobot sapi 1, bobot sapi 2, dan bobot sapi 3. Nah, biasanya untuk perhitungan heritabilitas itu kita mengambil salah satu di antara 3 tes ini ya, antara bobot lahir 1 sama bobot lahir 3. Kalau kita mengambil bobot lahir 1, berarti kita mengambil bobot sapi 1 juga. Di sini saya akan mengambil bobot sapi 1 dan bobot lahir 1. Ya, bobot lahir 1 dan bobot sapi 1. Pertama kita masukkan dulu bobot lahirnya. Ini data bobot lahir. Ini yang A itu adalah dari nilai tersebut dari betina ke berapa, dan A kuadrat adalah hasil dari kuadrat dari ini ya. Setelah itu kita buat menjadi 4 pejantan, sampai 4. Setelah itu kita jumlahkan untuk mencari YI nya. Setelah itu dicari lagi YI kuadratnya, yaitu mengakarkan 2 dari 126,1 ini. Seterusnya sampai keseluruhan. Setelah itu dicari nanti dengan Y plus Y titik tuh 508,5. Nah, kita kuadratkan. Ini adalah hasil penjumlahan dari ini ya, penjumlahan dari ini semua. Terus ini adalah hasil penjumlahan dari bawahnya, dan bawahnya ini didapatkan dari penjumlahan A kuadrat. Kita masukkan rumusnya. Pertama adalah faktor korelasi untuk heritabilitas ya. Oke, dari faktor korelasi didapatkan FK-nya dengan 12928,6. Ada JKS adalah perhitungan dari ini ya, dikurang dengan FK, dia dapatkan 1,4275. Setelah itu ada JKW adalah sigma I sigma K Y kuadrat IK dikurang sigma I Y I kuadrat per NI.
didapatkan ini adalah ini ya hasil ini. Nah, dikurang oleh JKS didapatkan 81,13. DBS S min 1 dapat dihasil dapat 3. DBW N titik min S didapatkan 16. KTS adalah JKS dibagi DBS didapatkan 0,47583. Setelah itu ada KTW adalah JKW dibagi DBW didapatkan 0,50812. Setelah itu ada bentuk apa ini? Nggak tahu lah, inilah KTHW itu sama dengan KTW nya di sini dapatkan 0,50812. KTS min KTW per K didapatkan negatif 0,0065. Untuk perhitungan heritabilitasnya H kuadrat adalah 4 ini kuadrat S per ini kuadrat S ditambah ini 2W. Didapatkan hasilnya adalah negatif 0,0515 ya. Nah, kita masuk ke pembahasannya dulu ya. Pembahasan heritabilitas. Heritabilitas tadi kita lihat ya, adalah perhitungan parameter genetik yang digunakan untuk mengukur suatu genotip dalam peluangnya diturunkan kepada anaknya. Nah, dari perhitungan heritabilitas pada sapi jantan bakalan dan kemampuan yang akan diturunkan kepada anaknya. Nah ya, tadi nilai praktek yang sudah kita lakukan tadi diperoleh data dengan nilai heritabilitasnya adalah negatif 0,0515, yang artinya itu nilai dari heritabilitas itu kecil yang disebabkan oleh kesenjangan genetik anak dengan pejantan. Pada heritabilitas bobot sapi diperoleh bobot sapi. Ya, jadi tadi itu ini ya faktornya ya, karena kesenjangan genetik anak dengan pejantan itu adalah heritabilitas dari bobot lahir. Sekarang kita akan masuk ke heritabilitas bobot sapi. Heritabilitas bobot sapi seperti rumus heritabilitas bobot lahir dimasukkan ke A-nya berapa dari pejantan 1 dengan betina 1, 2, 3 sampai 5. Didapatkan datanya, kita hitung dari faktor korelasi. Didapatkan 498,017 dengan JKS 162,4, JKW 354,8, DBS dengan 3, DBW dengan 16, KTS-nya dengan 54,1333, KTW dengan 22,175. Setelah itu ada KTHW-nya dengan 22,175. Setelah itu ada KTHS dengan 6,39167. Setelah itu masuklah kita ke perhitungan heritabilitasnya ya. Heritabilitasnya sama seperti itu yang pertama, yaitu 4 KTHS kuadrat per KTHS kuadrat ditambah KTHW kuadrat. Didapatkan hasilnya adalah 0,89498. Gitu ya. Pada hasil bobot lahir tadi kita dapatkan nilai adalah 0,89498, yang artinya nilai dari heritabilitas itu tinggi, yang menunjukkan bahwa ternak itu cenderung menghasilkan keturunan yang baik. Nah ya, itu menurutnya Widayanti et al 2014 menyatakan bahwa nilai heritabilitas yang melebihi angka 0,3 dikatakan tinggi karena ternak cenderung menghasilkan keturunan yang baik. Nah, jadi kalau dapat dilihat dari bobot lahirnya itu dia tidak baik, namun saat sudah sapinya dia menunjukkan hasil yang sangat signifikan kepada ternak tersebut ya. Setelah itu kita masuk ke perhitungan korelasi genetik. Korelasi genetik ini adalah bobot lahir dikali bobot sapi. Nah, jadi kita masukkan rumus ke dalam tabel dulu. Pejantan 1 ada, ini adalah bobot lahir, ini adalah bobot sapi. Bobot sapi dari kelima betina semuanya ya, kita buat 4 dari 5 betina. Didapatkan hasil sebagai berikut. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumusnya, itu pertama adalah faktor korelasi. Faktor korelasi di sini berbeda dengan faktor korelasi di heritabilitas. Faktor korelasi di sini adalah rumusnya dengan X titik
dikali Y titik-titik per N titik, didapatkan hasilnya dengan 80343. Setelah itu ada JKHS. JKHS di sini sama seperti heritabilitas. Didapatkan hasil adalah 0 di sini ya. Ini sangat pertepatan sekali. Setelah saya perhitungan dari sigma I X I dikali Y per NI nya, dapatkan hasilnya sama seperti nilai dari faktor korelasinya. Jadi dapatkan hasilnya JHKS nya adalah 0. Itu ada JHKW. JKHW nya sama juga seperti heritabilitas, dapatkan nilai 26,4. Ada DBS derajat bebas 3, DBW 16, HKRS 0, HKRW 1,65, COV 1,65, COV S negatif 0,33. Terus kita masukkan ke rumus korelasi genetik. Korelasi genetik ini rumusnya adalah 4 COV S per akar dari 4 KTHS kuadrat. Ini X maksudnya adalah dia bobot lahir. Setelah itu adalah dikurang, dikali 4 KTHS dari Y. Ini adalah bobot sapi tadi ya. Kita masukkan rumusnya. Didapat seperti berikut. Di sini hasilnya adalah negatif ya. Untuk di sini kita dapat adalah negatif. Namun karena perhitungan akar itu negatif tidak bisa diakarkan, jadi kita mutlakkan menjadi nilai ini ya, nilai bulat. Sudah kita bulatkan. Setelah itu baru kita keluarkan akar. Dapat hasil adalah negatif 1,62. Kita bahas dulu ya. Jadi korelasi genetik adalah korelasi yang menghubungkan dampak genetik adiktif pada dua sifat. Korelasi ini digunakan untuk menduga produktivitas ternak di masa yang akan datang. Jadi korelasi genetik ini adalah perhitungan untuk kita menentukan apakah ternak itu di masa yang akan datang masih memiliki produk yang sama seperti dirinya saat ini atau akan menjadi penurunan. Di sini kita mendapatkan bahwa korelasi genetiknya adalah negatif 1,62 lah ya. Ini nilainya sangat jauh dari standar. Berarti itu artinya keturunannya tidak memiliki kemampuan seperti induknya. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas ternak sapi tersebut seperti jenis pakannya, mungkin genetiknya, unsur udara lingkungan dan lain-lain. Nah ya, mungkin itu adalah faktor bukan faktor internal tapi faktor eksternalnya. Selanjutnya kita akan masuk ke perhitungan repeatabilitas. Repeatabilitas ini dibagi menjadi dua, yaitu repeatabilitas antar kelas dan repeatabilitas dalam kelas. Pertama kita akan menghitung repeatabilitas antar kelas. Repeatabilitas ini kita menghitung dari seluruh data. Jadi pada bobot lahir, ini bobot lahir 1 dan bobot lahir 2 didapatkan dengan nilai berikut. Setelah itu kita masukkan ke rumusnya adalah repeatabilitas antar kelas, yaitu sigma XY dikurang dalam kurung sigma X dikali sigma Y per N per akar dari sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat per N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat per N. Kita masukkan seperti di rumus ini. Ini perhitungannya tidak saya sebutkan dan didapatkan hasil adalah 0,00064519251. Ya, kita bahas dulu. Pertama kita bahas dulu repeatabilitas adalah pewarisan sifat yang akan muncul pada generasi dari individu yang sama. Pada repeatabilitas pembagian perhitungan dibagi menjadi dua, yaitu repeatabilitas antar kelas dan dalam kelas ya. Setelah itu kita lihat tadi pada praktikum yang telah dilakukan diperoleh data repeatabilitas antar kelasnya dengan nilai 0,0006451951. Nilai dari repeatabilitas antar kelas ini sangat rendah dari 1 yang menunjukkan bahwa kemampuan mengulang produksi yang sama sangat rendah. Maksudnya ini pewarisan sifat ya, pewarisan sifatnya sangat rendah. Nah ya, mungkin ini dapat disebabkan oleh lingkungan ya, karena ini adalah berbeda antar ternak yang buat perhitungan. Oke, sedangkan kita masuk ke perhitungan repeatabilitas dalam kelas. Repeatabilitas dalam kelas ini bukan lemak ya, ini salah saya. Ini harusnya bobot lahir.
bobot lahir 1, bobot lahir 2. Bobot lahir 3 ya. Kita dapatkan ini datanya. Kita masukkan dan dapatkan data sebagai berikut. Setelah itu, setelah kita dapatkan datanya, kita masukkan ke dalam rumusnya itu faktor korelasi. Faktor korelasi di sini adalah y titik titik, maksudnya y titik titik ini adalah y keseluruhan ya, secara keseluruhan dihitung dan didapatkan seperti berikut. Dijumlahkan sebagai berikut ini ya, maksudnya dijumlahkan keseluruhan didapatkan sebagai data sebagai berikut. Lalu per m titiknya adalah 52 adalah data keseluruhan dari ini ya. Ini adalah 52 data. Didapatkan sebagai berikut dengan hasil 34299,2. Untuk JKB-nya rumusnya sama, adalah sigma i y i kuadrat per mi dikurang fk. Di sini adalah dia untuk sigma i-nya itu terdapat 52 data, ini sangat banyak kalau saya sebutkan. Dan intinya dapatkan hasil dengan negatif 3483,84. Untuk JKW sendiri sama juga rumus stabilitas, didapatkan data dengan 3483,84. Untuk DBS ada 19, untuk DBW adalah 40, untuk KTB-nya adalah negatif 182,27, untuk KTW-nya adalah 87,096. Untuk KTHW didapatkan 87,096. Untuk KTHB didapatkan negatif 89,788. Kita masukkan dalam rumus repeatabilitas. Untuk dalam kelas adalah ini KTHB kuadrat per KTHB kuadrat ditambah KTHW kuadrat. Didapatkan dengan hasil lahir adalah 0,5076. Kita bahas dari nilai yang didapatkan adalah 0,5076, artinya repeatabilitas dalam kelas ini tergolong tinggi ya, karena lebih dari 0,3 yang menunjukkan bahwa turunan dapat mengulang seperti individu indukan hal tersebut. Nah ya, mungkin ini dipengaruhi oleh gen adiktif beserta pengaruh dari lingkungan. Kesimpulannya, dari praktikum yang telah dilakukan dapat diperoleh data dengan heritage bobot lahir adalah negatif 0,0515 yang menunjukkan bahwa heritabilitas dengan kemampuan yang kecil. Heritage bobot lahirnya dengan nilai 0,89494 yang menunjukkan bahwa ternak cenderung menghasilkan turunan yang baik. Korelasi genetik diperoleh data adalah negatif 162 yang menunjukkan bahwa keturunan tidak memiliki kemampuan seperti induknya, berarti jauh dari induknya dia. Repeatabilitasnya antar kelas diperoleh dengan data 0,000045519,251 yang menunjukkan bahwa kemampuan mengulang produksi yang sama sangat rendah. Repeatabilitas dalam kelas diperoleh data 0,5076 yang menunjukkan bahwa turunan dapat mengulang seperti indukan. Ya, sekian perhitungan dari saya. Apabila ada kesalahan tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.